Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil qail, al-ulama'u warathatul anbiya wa ala alihi wa ashabihil atqiya. Yang saya hormati Menteri Agama Republik Indonesia, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan segenap Dewan Pimpinan MUI, para pimpinan komisi, badan, dan lembaga di lingkungan Majelis Ulama Indonesia, segenap tamu undangan, hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama-tama saya secara khusus mengucapkan selamat atas amanah yang diberikan kepada seluruh hadirin sebagai pimpinan dan pengurus MUI masa khidmat 2020-2025. Semoga hal ini menjadi awal yang baik, husnul bidayah dalam melaksanakan khidmah terhadap tanggung jawab keagamaan, mas'uliyah diniyah, tanggung jawab keumatan, mas'uliyah ummatiyah, dan tanggung jawab kebangsaan dan kenegaraan, mas'uliyah wataniyah. Saya ingin menyampaikan bahwa hal pertama yang perlu mendapat perhatian sebelum menjalankan tugas sebagai pimpinan dan pengurus MUI adalah membangun kesepahaman mengenai visi, misi, dan orientasi serta khitah organisasi MUI. Semua hal itu sebenarnya telah dirumuskan dan digariskan oleh pimpinan MUI dari masa ke masa berdasarkan pengalaman panjang selama ini. Landasan kerja MUI adalah berbagai keputusan, qararat, yang ditetapkan melalui keputusan-keputusan munat, qararat munasat, keputusan dalam berbagai pertemuan atau qararat ijtima'at, dan aturan-aturan organisasi baik peraturan dasar dan peraturan rumah tangga PDPRT maupun peraturan organisasi PO serta keputusan-keputusan lainnya. Kesemuanya itu merupakan rujukan marja'iyat setiap langkah yang akan diambil oleh MUI sebagai panduan. Selain itu juga capaian-capaian yang telah dilakukan oleh MUI dari masa ke masa yang merupakan tonggak atau milestone bagi jalannya organisasi MUI untuk dijadikan landasan kerja-kerja MUI selanjutnya. Hal-hal tersebut di atas sampai saat ini memang masih berserakan dalam bentuk berbagai keputusan yang masih harus diintegrasikan dan disinkronisasikan menjadi misi MUI ke depan. Oleh karena itu, semua jajaran Dewan Pengurus MUI harus memahami hal itu. Dewan Pertimbangan akan merumuskan hal-hal penting dan mendasar yang selama ini menjadi landasan bagi MUI ke dalam sebuah rumusan yang menyatu sehingga mudah difahami dan dapat dilaksanakan oleh pengurus harian MUI. Hadirin segenap Dewan Pimpinan dan pengurus Majelis Ulama Indonesia yang saya hormati. Walaupun keberadaan MUI terdiri dari berbagai organisasi Islam yang berbeda latar belakangnya, namun pengurus MUI harus memiliki kekompakan dalam setiap langkah yang diambil. Dan sebagai contoh, MUI selama ini sudah berhasil membuat keputusan-keputusan fatwa yang bulat tanpa ada pendapat yang berbeda atau dissenting opinion. Begitu juga dalam berbagai keputusan yang lain. Saya berharap ke depan hal seperti itu harus terus dipertahankan. Salah satu keputusan yang harus menjadi landasan berfikir dan bergerak atau manhajul fikri
daripada MUI adalah keputusan tentang taswiyatul manhaj. Taswiyatul manhaj artinya adanya kesamaan cara atau dalam berpikir dan bertindak, sekalipun ada perbedaan dalam hal-hal yang sifatnya furu'iyah. Namun dalam hal-hal yang sifatnya pokok dan strategis harus satu pandangan sesuai dengan prinsip yang kita anut, yang menyatakan la yungkaru al-mukhtalafu fihi wa innama yungkaru al-mujma'u alaihi. Artinya hal-hal yang memang ada perbedaan itu, adanya perbedaan itu harus ditolerir. Tetapi dalam hal-hal yang sudah menjadi kesepakatan atau yang disebut al-mujma'u alaih atau yang disebut dengan sesuatu yang maklumun minad dini bid-daruri, tidak boleh ada perbedaan. Maksudnya terhadap hal-hal yang diperselisihkan, yang ikhtilaf atau yang mukhtalafu fihi harus ditoleransi, tetapi tidak boleh ditoleransi terhadap, oleh karena itu tidak boleh ada sikap-sikap ego kelompok, ananiyah ta'ifiyah, atau fanatisme kelompok, asabiyah ta'ifiyah. Sedangkan hal-hal yang menyimpang, yang inhiraf, itu tidak boleh ditoleransi, bahkan harus diamputasi. Dalam konteks keberadaan MUI sebagai tenda besar, maka MUI telah membuat keputusan tentang pentingnya tansiqul harakah, koordinasi gerakan. Oleh karena itu MUI harus memerankan diri sebagai payung besar dari gerakan seluruh umat Islam di Indonesia, baik yang tergabung dalam ormas Islam maupun tidak. Menjadi kewajiban MUI untuk mengkoordinasikan semua gerakan yang mengatasnamakan umat Islam, sehingga MUI dapat berperan sebagai imamah institusionaliyah, imam institusi, karena imam saksiyah, imam yang bersifat pribadi atau personal, sampai hari ini belum ditemukan di Indonesia ini. MUI juga harus bisa menjalankan fungsi kalimatun sawa atau melting pot, titik temu dari beragam perbedaan di antara ormas dan kelembagaan Islam di Indonesia untuk diorkestrasi dalam mozaik kebersamaan sehingga menjadi sebuah kekuatan. Untuk mewujudkan tanggung jawab MUI dalam melakukan khidmahnya, baik kepada masalah keagamaan, diniyah, keumatan, umatiyah maupun kebangsaan dan kenegaraan wataniyah, paling tidak ada 3 hal penting yang harus menjadi pedoman bagi MUI, yaitu al-himayat, wat-taqwiyat, wat-tauhidat. Maksud dari al-himayat adalah menjaga agama, menjaga umat dan negara. Menjaga agama artinya menjaga agama dari akidah-akidah yang menyempal al-i'tiqadatil fasidah, dari pemahaman-pemahaman dan penafsiran yang menyimpang, al-afham wa tafasir al-munharifah, serta menjaga dari penodaan agama, menjaga umat. Sedangkan menjaga umat adalah menjaga dari pengaruh akidah dan faham yang menyesatkan, menjaga dari gerakan-gerakan yang mengganggu persatuan dan kesatuan umat serta bangsa, menjaga dari bermuamalah dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariah, serta menjaga dari mengkonsumsi hal yang tidak halal dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan menjaga negara adalah menjaga dari upaya-upaya yang mencederai konsensus nasional, al-mitsaq al-watani, merawat keutuhan dan persatuan bangsa, serta merawat kerukunan dan keberagaman.
Adapun yang dimaksud dengan at-taqwiyat adalah memberdayakan umat melalui penguatan di bidang-bidang akidah, akhlak, pendidikan, dan ekonomi. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah penguatan negara dalam berbagai aspeknya seperti pertahanan, keamanan, sosial ekonomi, dan budaya. Dan yang terakhir adalah at-tauhidat, yaitu menyatukan umat, tauhidul ummah dalam rangka melaksanakan ukhuwah Islamiyah, menyatukan bangsa, tauhidus syab dalam rangka melaksanakan ukhuwah wataniyah, dan menyatukan bangsa-bangsa, tauhidus syu'ub dalam rangka melaksanakan ukhuwah insaniyah. Segenap Dewan Pimpinan dan pengurus Majelis Ulama Indonesia yang saya cintai, untuk menjalankan visi yang saya uraikan di atas, MUI telah menetapkan Khadimul Ummah dan Sadiqul Hukumah sebagai platform gerakannya. Platform ini harus dilaksanakan secara konsekuen oleh pengurus MUI, baik di pusat maupun di daerah, dari masa ke masa. Dalam melaksanakan peranannya sebagai Khadimul Ummah, MUI harus berperan melayani umat dalam memenuhi harapan dan aspirasi mereka sejalan dengan visi MUI. Dan rangka melaksanakan perannya sebagai Sadiqul Hukumah, MUI harus mampu bekerjasama dengan pemerintah sebagai mitra dalam rangka mendukung pembangunan nasional untuk mensejahterakan rakyat sepanjang tentunya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Bermitra dengan pemerintah merupakan suatu keniscayaan, karena kebanyakan dari apa yang dilakukan oleh MUI adalah bagian dari pelaksanaan undang-undang, seperti antara lain pelaksanaan undang-undang tentang jaminan produk halal, tentang ekonomi syariah, dan sebagainya. MUI juga telah menerbitkan fatwa-fatwa yang diminta oleh pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga seperti penanganan wabah COVID-19, termasuk masalah kehalalan vaksin, fatwa tentang lingkungan hidup, dan sebagainya. Saya harapkan visi dan prinsip-prinsip dasar yang saya uraikan di atas segera dapat dirumuskan oleh Dewan Pertimbangan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan bagi pengurus harian MUI baik di pusat maupun di daerah. Demikian sambutan ini saya sampaikan dan saya ucapkan selamat berkhidmat untuk meneguhkan posisi MUI sebagai Khadimul Ummah dan Sadiqul Hukumah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ma'unah dan kekuatan serta bimbingan kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.